Hai, saya Tom McFly, founder Top Coach Indonesia. Teman-teman, kemarin saya ada di Franchise Expo dan ada hal yang cukup menarik. Ada beberapa teman-teman yang cukup banyak yang menanyakan tentang isu Bukalapak. Jadi katanya Bukalapak itu akan bangkrut. Lalu ada beberapa yang tanya pendapat saya, karena saya juga punya banyak mitra binaan yang melakukan franchising, dan kebetulan ketemu dengan teman-teman, lalu kita ngegosip. Yang digosipin adalah Bukalapak. Lalu kemudian mereka nanya pendapat saya mengatakan pastinya kita tidak bisa menilai bahwa satu perusahaan akan tutup atau tidak akan tutup hanya karena satu isu atau dua isu. Jadi lebih baik saya ingin menyampaikan pertanyaan yang menurut saya cukup bagus, yaitu apakah unicorn atau perusahaan yang berstatus unicorn bisa tutup? Apakah kalau saya sudah mendapatkan funding luar biasa, valuasi 14 triliun rupiah, bisa tutup? Nah, itu yang akan saya bahas hari ini. So, teman-teman, mari kita lihat apa isu yang terjadi dengan Bukalapak. Bukalapak ceritanya beberapa waktu yang lalu banyak sekali berita yang mengatakan bahwa Bukalapak sedang mengurangi pegawai, PHK. Ya, katanya 5% dari pegawai Bukalapak akan dikurangi atau di layoff. Ya, ada engineer, ada cabang, ya, kantor, office di Medan katanya ditutup juga. Jadi isunya membuat orang bertanya-tanya. Tapi kalau melihat dari performance Bukalapak, katanya tahun ini Bukalapak naik profit itu sekitar EBITDA, naik profit itu 3 kali lipat, which is sangat-sangat bagus. So, kalau begitu, apa kira-kira yang bisa kita ambil pelajarannya? Jadi begini, ada sebuah perusahaan yang bertugas untuk mengawasi private company di Amerika, namanya adalah Mattermark. Mattermark salah satu perusahaan yang melakukan pengawasan atau tracking private company, termasuk perusahaan-perusahaan startup yang mendapatkan funding. Nama CEO-nya adalah Daniel Morrill. Daniel Morrill mengatakan dari sekian banyak startup company yang mendapatkan funding ratusan juta dolar, bahkan yang mendapatkan valuasi sampai dengan berstatus unicorn, ternyata ada juga yang mengalami problem bahkan sampai tutup. Lalu kemudian berdasarkan pengamatan, ada 3 warning sign bahwa sebuah company bisa mengalami masalah, atau warning sign bahwa company ini dalam problem yang serius. Warning sign yang pertama adalah ketika ingin menargetkan omset tinggi tetapi pegawainya makin berkurang. Jadi kalau pegawainya itu stagnan atau flat, organisasinya makin lama makin flat, tidak ada pertumbuhan, ini perlu menjadi warning sign. Kenapa? Karena untuk bisnis-bisnis startup, mereka harus bertumbuh dari tahun ke tahun dan merekrut orang untuk mendukung pertumbuhan itu. Tetapi jika karyawannya dikurangi terus-menerus, ini ada satu masalah. Karena akan sulit sekali untuk meningkatkan profit double, triple, bahkan berkali-kali lipat jika jumlah karyawannya tidak mencukupi. Tanda yang kedua adalah website traffic yang berkurang. Kalau website traffic berkurang, apalagi bisnis e-commerce, artinya mereka sedang mengurangi budget marketing. Nah, dalam bisnis ada 2 budget yang nggak boleh hilang. Nomor 1, marketing spending. Yang kedua adalah training spending. Nggak boleh mengurangi budget marketing, walaupun krisis, budget marketing nggak boleh kurang. Yang kedua adalah training spending. Walaupun krisis, Anda harus terus melakukan training karyawan. Yang ketiga, terus-menerus membutuhkan funding atau melakukan efisiensi untuk mendapatkan extra funding di dalam bisnis. Jadi 3 syarat itu, jika terjadi, itu bisa menjadi sebuah warning sign. So, mari kita lihat apakah ada unicorn yang tutup atau yang bangkrut. Unicorn yang pertama yang menurut saya cukup menarik, kalau bicara di Asia, ada yang namanya OVO. OVO itu bukan OVO Victor, tetapi FOFO.
OFO ini adalah sebuah company, startup company, unicorn, yang targetnya atau yang tugasnya, produknya adalah sewa menyewa sepeda. Dan ternyata founder dari OVO ini, Tai Wei, mendapatkan funding salah satunya dari perusahaan-perusahaan besar. Salah satunya adalah Alibaba. Tetapi yang jadi masalah adalah di tahun 2019 OVO menyatakan tutup. Yang kedua adalah Think Labs. Kalau Anda pernah pergi ke Singapura atau bahkan ke Hong Kong, lalu Anda tinggal di hotel, lalu di hotel menyediakan handphone yang bisa dipakai gratis, namanya Handy. Handy ini didistribusikan oleh Think Labs. Ini perusahaan asal Hong Kong. Perusahaan asal Hong Kong ini valuasinya adalah 1,5 miliar US dollar, dan mereka mendapatkan funding dari SoftBank, Foxconn, yang kemudian hari ini mengalami problem, kekurangan cash flow, pelan-pelan mengurangi pegawai, lalu kemudian menghentikan distribusi Handy. Yang ketiga adalah Theranos. Theranos ini dibangun di tahun 2003, bahkan lebih dari unicorn karena dia mendekati decacorn, yaitu mendapatkan pendanaan 910 miliar US dollar. Founder Theranos adalah Elizabeth Holmes, adalah wanita yang dikatakan Steve Jobs perempuan, ya, dari Silicon Valley, yang inovatif, yang agresif, membangun Theranos dari nol di tahun 2003, lalu mendapatkan funding yang cukup besar, lalu kemudian mendapatkan banyak support dari mantan-mantan pejabat negara yang kemudian ternyata diketahui melakukan penipuan atau manipulasi. Kenapa? Karena mereka dianggap menipu setelah menyatakan bahwa laboratorium dari Theranos bisa meneliti darah hanya dengan beberapa tetes. Mereka punya namanya nanotube. Jadi cuma sedikit doang darah bisa meneliti seluruh kesehatan kita. Padahal kalau kita ditarik darahnya oleh lab, itu kan bertube-tube, gede-gede. Dan ini katanya penipuan dan akhirnya dinyatakan tutup. So, pertanyaannya adalah bagaimana dengan Bukalapak? Tanda yang pertama yang dikatakan oleh Daniel Moril bahwa karyawannya makin hari makin berkurang sedang terjadi di Bukalapak. Bisa terjadi karena melakukan efisiensi. Tetapi ada faktor yang kedua yang harus Anda ketahui, yaitu saya melakukan sedikit riset ya di platform YouTube, yaitu polling. Saya tanya, apakah Anda menggunakan e-commerce? Lalu dalam 6 bulan terakhir Anda pakai apa? Di situ saya pilih 3. Nomor 1 Bukalapak, nomor 2 Tokopedia, nomor 3 adalah Shopee. Ternyata di antara 3 yang menang adalah Shopee. Saya kasih tunjuk ya. Ada 2.300 voters yang ikut. Jadi 52% itu mereka menggunakan Shopee. Kemudian 17%-nya Bukalapak. Sisanya adalah Tokopedia. 2.300 voters. Nah, apa artinya? Artinya Bukalapak memang memiliki massa, tetapi kalah agresif lawan Shopee atau Tokopedia. Itu satu tanda. Lalu yang kedua adalah apakah website trafficnya menurun? Maka kita tinggal lihat dari Alexa. So, kalau Anda perhatikan Alexa, 90 hari yang lalu Alexa rank dari Bukalapak adalah 166 rank atau ranking ke 166. Hari ini rankingnya 1044. Berarti rankingnya turun. Tetapi yang bagus dari Bukalapak adalah engagement visitornya itu meningkat. Artinya orang yang sudah suka Bukalapak tetap setia. Engagementnya naik, lalu kemudian visitor per visitnya naik, dan jumlah visit per orangnya makin lama. Tetapi ini menjadi masalah. Kalau Anda tidak memperhatikan marketing dan juga tidak memperhatikan bahwa persaingannya sedang gencar, maka yang namanya e-commerce itu terancam, perhitungannya terancam. So, pertanyaannya, ada berapa
banyak strategi untuk memperbaiki sebuah bisnis yang sedang bermasalah. Ada dua teori, namanya teori O dan teori E. Ya, saya pernah bahas di YouTube channel saya. Teori E artinya teori ekstrim atau teori economic value. Teori O adalah teori organizational value. Teori E atau economic value, company fokus pada shareholders value, fokus pada profit, dan melakukan pemangkasan cepat untuk karyawan-karyawan, lalu kemudian mengejar profit yang naik dalam waktu yang singkat. Teori O memfokuskan kepada organisasi, di mana organisasi ini dikuatkan nilai-nilainya, dikuatkan karyawannya, di training, lalu kemudian dikuatkan heart and spiritnya. Bukalapak kelihatannya masuk kepada teori E, bukan teori O. Nah, teman-teman, kita sebagai orang Indonesia harus mendukung Bukalapak, karena Bukalapak adalah benar-benar karya asli Indonesia. Ya, selain Tokopedia ya, tapi menurut saya Bukalapak ini benar-benar asli Indonesia. Ya, Ahmad Zaki dari ITB membuka Bukalapak, lalu kemudian kita wajib support, kita wajib dukung, dan kita wajib untuk melakukan support bukan hanya secara moral, tetapi juga belanja banyaklah di Bukalapak. Saya mulai hari ini sudah langsung belanjanya di Bukalapak, dan saya ingin support seheboh mungkin, sebanyak mungkin. Saya buat video ini untuk membuat awareness teman-teman, agar kita bisa mendukung karya bangsa Indonesia, supaya Bukalapak bukan hanya jadi unicorn, tapi juga jadi dekakorn. So, teman-teman, semoga bermanfaat, dan berikan komen Anda, apa pendapat Anda tentang Bukalapak, dan bagaimana Anda akan mendukung Bukalapak, karya bangsa Indonesia yang harus kita support habis-habisan. Saya Tom MC Fle, salam mencerah. Hanya di Top Coach Indonesia.